Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Taruna dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan uji kompetensi 2 yang merupakan rangkuman dari tugas 8 sampai dengan tugas 12. Tugas 8, JavaScript lanjut, validasi. Ketentuan tugas 1. Bahan kuliah dari kumpulan materi pembelajaran JavaScript dasar, lanjut, validasi, dan auto text dapat digunakan kembali. Gunakan kembali latihan program biodata. Tambahkan fungsi validasi di tiap inputan sesuai dengan karakteristik tipe dan aturan input di form inputan. Ini adalah tampilan website yang saya buat. Dapat dilihat bahwa di tiap-tiap inputan terdapat pesan error. Di inputan nama, ada pesan error input nama. Ini artinya bahwa user tidak mengisi bagian nama dan langsung mengirim formnya. Maka tampillah pesan error. Dan di NIM, pesan errornya adalah input 10 karakter. Ini maksudnya adalah user harus menginputkan 10 angka, tidak kurang dan tidak lebih. Itu juga dengan yang lainnya. Tempat tanggal lahir, agama, alamat rumah, dan email UAD masih dikosongkan, sehingga terdapat pesan error. Perlu diketahui bahwa form tidak akan terkirim jika masih terdapat satu pesan error. Ini adalah screenshot file di folder web server lokal dan project GitLab. Selanjutnya ada tugas 9, sintaks PHP dasar. Tugas kali ini adalah untuk menuliskan ulang kedua sintaks ini di text editor masing-masing. Ini di samping bagian ini adalah hasil program yang saya ketik sebelumnya. Penjelasan. Tag PHP memiliki fungsi sebagai tempat programmer menuliskan semua sintaks PHP. Sama seperti di HTML, penulisan tag-tag diletakkan di dalam tag body yang dibungkus oleh tag HTML. Tanpa tag PHP, maka semua sintaks PHP tidak akan berjalan. Pada pemrograman PHP, penulisan variabel diawali dengan tanda $, dan diikuti dengan nama variabelnya. Echo merupakan salah satu cara untuk menampilkan teks atau variabel ke dalam website. Contoh penulisannya adalah echo, lalu tanda petik 2, kalimatnya, lalu diakhiri dengan tanda titik koma. Ini adalah tampilan dari website tersebut. Gaji sebelum pajak sama dengan 1 juta. Gaji yang dibawa pulang sama dengan 900.000. Dan di bawahnya adalah beberapa perbandingan antara angka 5 dengan angka 4. Jika perbandingannya bernilai true, maka akan mengembalikan nilai 1 atau true. Jika tidak, maka false. Di sini tidak ditampilkan ke 0 karena ini adalah screenshot file di folder web server lokal dan project GitLab. Tugas 10, percabangan dan perulangan. 1. Modifikasilah program 10.2.1 tersebut sehingga mampu menampilkan hasil konversi dari nilai angka ke nilai huruf berdasarkan nilai angka yang diinputkan dari keyboard. Konversi nilai huruf sesuai dengan nilai PAP. Kedua, buatlah segitiga bintang seperti gambar 10.2.2 berdasarkan alur program JavaScript di atas. Buatlah skrip dalam PHP dengan keluaran yang sama.
Jadi tugasnya di sini adalah kita disuruh untuk mengubah sintaks JavaScript ke sintaks PHP-nya agar dapat menampilkan bintang segitiga seperti ini. Ini adalah hasil dari website saya. Terdapat script HTML dan PHP. Di dalam script HTML terdapat satu buah tag form dengan atribut action hasil tugas 10.php. Ini artinya inputan yang dimasukkan oleh user akan dikirimkan ke file hasil tugas 10. Dan atribut methodnya saya isi dengan post. Program pertama akan meminta user untuk menginputkan nilai untuk program konversi nilai dan masukkan tinggi bintang untuk program bintang. Jika user menginputkan suatu nilai ke dalam inputan dengan tab number ini, maka akan dikirimkan ke hasil tugas 10 dan dimasukkan ke variabel nilai. Jika nilai yang dimasukkan oleh user sesuai dengan salah satu percabangan yang ada, maka variabel huruf akan diisi dengan huruf-huruf, nilai huruf yang sesuai. Misalkan user menginputkan nilai 70, maka akan masuk ke percabangan yang ketiga, yaitu nilai lebih besar dari 68,75 dan kurang dari 76. Maka variabel huruf akan diisi dengan huruf B+. Setelah itu di-outputkan ke layar. Pada program segitiga bintang terdapat variabel baris, I, J, dan tinggi. Variabel tinggi ini akan menyimpan inputan yang dimasukkan oleh user pada bagian masukkan tinggi bintang. Di sini terdapat 3 buah for. For yang pertama adalah variabel baris sama dengan 1, baris kurang lebih sama dengan kurang dari sama dengan tinggi, dan baris plus plus. Di dalamnya terdapat 2 buah for lagi. For yang pertama untuk mencetak spasi, dan for yang kedua ini untuk mencetak bintang. Ini adalah tampilan pada web browser. Di sini saya masukkan nilai 70 dan nilai huruf yang tercetak adalah B+. Untuk masukkan tinggi bintang saya memasukkan angka 5 sehingga tinggi bintangnya ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dapat dilihat di sini ada suatu hyperlink. Jika link ini diklik, maka akan menuju halaman ini sehingga user dapat memasukkan nilai baru. Ini adalah screenshot file di folder web server lokal dan project GitLab. Tugas 11, penanganan form. Langkah tugas 1. Sesuai materi perkuliahan hari ini, buatlah program sesuai listing-listing yang tertera dalam slide materi kuliah tersebut terkait penanganan form di PHP. 2. Lakukan modifikasi konten dan informasi keluaran dalam listing sehingga program menggunakan template sesuai materi, namun konten dan luaran berbeda untuk tiap mahasiswa. Di sini saya membagikan
dua dari beberapa listing yang ada. Yang pertama ada listing tentang login, dan yang kedua ada pilih lomba dengan menggunakan radio button. Penggunaan if untuk melakukan pengecekan apakah user telah memasukkan username dan password. Jika benar, maka akan diarahkan ke halaman admin, dan jika salah, maka menampilkan pesan kesalahan. Pengecekan username dan password terdapat di bagian atas dalam file login input.php. Di sini dapat dilihat ada percabangan if is set post submit. Ini artinya untuk mengecek apakah tombol submit telah ditekan atau tidak. Dan dalamnya ada percabangan lagi. If username sama admin dan pas sama dengan 123, maka user akan diarahkan ke file login process.php. Jika inputan user salah, maka yang akan dijalankan adalah variabel error sama dengan true. Jika variabel error sama dengan true, maka percabangan ini akan dijalankan karena kondisinya adalah jika tombol submit ditekan dan variabel error sama dengan true, tampilkan username atau password salah. Di sini saya memasukkan username admin dan password 123 sehingga diarahkan ke file login process.php. Di file login process.php hanya ada satu echo, yaitu selamat datang admin. Jika misalkan user salah menginputkan username ataupun password, maka biasa akan muncul pesan kesalahan di bawah login ini. Lalu selanjutnya adalah ada program pilih lomba dengan radio button. Di sini terdapat 3 radio button, yaitu dengan value pweb, rpl, UI, dan UX. Jika user memilih salah satu dan menekan tombol kirim, maka value-nya akan dikirimkan ke file lomba proses. Lalu apa yang dipilih akan ditampilkan. Lomba yang akan Anda ikuti, titik 2 pause lomba, bisa dilihat di bagian ini. Saya memilih pemrograman web, lalu menekan kirim, dan akan terbuka halaman lomba proses. Dan lomba yang saya akan ikuti adalah pweb. Ini adalah screenshot file di folder web server lokal dan proyek GitLab. Di sini saya membuat ada 14 file PHP. Tugas 12, array dan fungsi di PHP. Langkah tugas 1. Sesuai materi perkuliahan hari ini, buatlah program sesuai listing-listing yang tertera dalam slide materi kuliah tersebut terkait materi array dan fungsi di PHP. Lakukan modifikasi konten dan informasi keluaran dalam listing, sehingga program menggunakan template sesuai materi, namun konten dan luaran berbeda untuk tiap mahasiswa. Di sini ada 2 dari beberapa program array. Yang pertama, mencetak array, dan ada array asosiatif. Cara mendeklarasikan array di PHP sangat mudah. Pertama, harus disiapkan dulu variabelnya. Di sini saya tulis arhewan, terus sama dengan ketikkan array dalam kurung
Lalu tuliskan semua isi array. Dan harus dipisahkan oleh tanda koma. Untuk mencetaknya sama seperti program-program bahasa pemrograman yang lain. Nama variabel diikuti dengan indeksnya. Untuk array asosiatif adalah array yang indeksnya adalah suatu string. Cara penulisannya hampir sama dengan array yang biasa. Deklarasikan dulu suatu variabel. Di sini saya tulis umur sama dengan array dalam kurung. Tuliskan nama indeksnya dulu di dalam tanda petik. Di sini fulan. Lalu ketikkan sama dengan dan tanda lebih dari seperti tanda panah. Lalu isi dari array-nya apa? Saya ketikkan 18. Di sini ada indeks fullin dengan isinya 17 dan indeks falan isinya 19. Cara mencetaknya ke layar sama seperti array yang biasa. Tuliskan nama indeksnya. Di sini indeksnya adalah suatu string. Di sini ada dua program fungsi. Yang pertama adalah mencetak angka genap dengan parameter tanpa return dan menghitung volume kubus dengan parameter dan return. Di sini saya mendeklarasikan suatu fungsi. Cara membuat fungsinya adalah dengan menuliskan keyword function lalu diikuti dengan nama fungsinya apa, yaitu cetak genap. Parameternya saya tuliskan dua, yaitu variabel A dan B. Variabel A untuk awalnya dan variabel B untuk batas akhirnya. Di dalam function ini terdapat satu perulangan. Perulangan dimulai dari variabel A dan perulangan akan terjadi sebanyak variabel B. Lalu terdapat percabangan untuk mengecek apakah angka tersebut merupakan angka genap atau ganjil dengan cara variabel I dimoduskan 2 sama apakah saya ulangi lagi. Percabangan ini ada percabangan dengan kondisi jika I modulus 2 sama dengan 0, maka tampilkan I. Di sini digunakan modulus 2 sama dengan 0 karena semua bilangan genap jika dimoduluskan dengan angka 2, maka jawabannya pasti 0. Di bawahnya saya membuat variabel baru A dan B. Diisi dengan angka 10 dan 45. Di baris 10 saya panggil fungsinya cetak genap dalam kurung, isi parameternya dengan variabel A dan variabel B, sehingga hasil di layarnya akan tercetak semua bilangan genap dari angka 10 sampai dengan 45. Program yang kedua adalah menghitung volume kubus. Function ini tugasnya adalah untuk menghitung volume kubus jika rusuknya diketahui. Saya tuliskan dulu keyword functionnya, hitung volume kubus. Parameternya hanya dibutuhkan satu, yaitu variabel R. Dan di dalamnya ada keyword return untuk mengembalikan nilai functionnya. Di sini returnnya adalah variabel R dikali R. Sehingga jika user memasukkan suatu angka, maka akan dipangkatkan 3. Di baris 5 dapat dilihat bahwa saya membuat variabel R diisi dengan angka 10. Di baris ke-6 saya katakan isi variabel tersebut ke browser, dan pada baris ke-7
saya melakukan pemanggilan terhadap fungsi tersebut, yaitu dengan hitung volume kubus. Parameternya diisi dengan variabel R, yaitu bernilai 10, sehingga di browser ditampilkan rusuknya sama dengan 10 meter dan volume kubusnya 1000 meter kubik. Ini adalah screenshot file-file array dan fungsi di folder web server lokal dan project GitLab. Terdapat 15 file. Ada file tentang program array dan ada tentang function. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.